Shalom, saudara-saudara seiman dalam Tuhan Yesus. Kiranya kita semua diberkati dengan buah-buah roh yang melimpah dalam hidup kita. Mari saudaraku, kita memulai renungan ini dengan berdoa. Tuhan Allah kami yang dahsyat, pagi ini kami datang dengan penuh ucapan syukur dari kedalaman hati kami buat karunia kehidupan dan kesehatan yang masih diberikan kepada kami, buat anugerah-anugerah luar biasa yang masih dapat kami nikmati sampai saat ini, buat kasih, sukacita, dan damai sejahtera-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami telah menyiapkan hati kami untuk menerima benih firman-Mu yang baru yang akan menjadi rema dalam hidup kami dan memberkati kami. Berbicaralah ya Bapa, dan singkapkanlah rahasia-rahasia firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, manusia mempunyai gambaran pribadi tentang Allah. Ada yang membayangkan Allah sebagai orang tua berjanggut putih yang sedang santai duduk-duduk di sorga, atau sebagai Allah yang gampang marah apabila kita melakukan dosa dan menghukum kita. Namun untuk bisa mengenal Allah sebagaimana adanya Dia, kita perlu menyingkirkan pandangan-pandangan manusia kita tentang Allah dan mengizinkan firman Allah membentuk pemikiran-pemikiran tentang Dia. Musa menulis dalam Keluaran 15 ayat 11 yang berbunyi, "Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur, Engkau pembuat keajaiban?" Dalam ayat tersebut, Musa berkata bahwa jika kita ingin mengerti kemuliaan Allah, keunikan Allah, maka kita harus mengerti kekudusannya. Kekudusan adalah atribut penting bagi Allah. Seorang nabi Perjanjian Lama, Yesaya, diizinkan Allah untuk mengintip ruang tahta sorgawinya dan sekilas melihat kekudusan Allah seperti yang belum pernah dilihat oleh manusia manapun. Dan Yesaya benar-benar terkapar atau tercengkram dengan apa yang dilihatnya itu. Penglihatan yang Yesaya lihat, itulah yang benar-benar kita butuhkan saat ini, karena penglihatan itu langsung melenyapkan bayangan tentang Allah sebagai orang tua yang sedang santai duduk-duduk di sorga atau Allah yang pemarah. Penglihatan Yesaya mengingatkan kita mengenai betapa kecilnya kita dan betapa besarnya Allah, bahkan sangat besar sehingga Dia tidak dapat didekati kecuali dengan cara-cara yang telah Dia tunjukkan. Mari kita baca penglihatan Nabi Yesaya tentang kekudusan Allah di dalam Yesaya 6 ayat 1-4. "Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, 'Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya.' Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap." Beberapa poin penting dari ayat tersebut adalah: poin yang pertama, dalam tahun matinya Raja Uzia. Dalam masa pemerintahan Raja Uzia selama 52 tahun,
Sebagian besar dari masa itu adalah tahun-tahun yang tentram dan damai. Kemudian Raja Uzia mati karena penyakit lepra, sehingga negeri itu mengalami pergolakan yang luar biasa. Dan di tengah kekacauan itu, Allah memanggil Yesaya untuk menjadi juru bicara Allah. Poin yang kedua, aku melihat Tuhan. Pada zaman dahulu, ketika kata Tuhan ditulis dengan semua huruf besar, maka hal itu mengacu pada Yahweh, nama Tuhan. Tetapi di sini ditulis Tuhan dengan huruf pertama yang besar, berarti tidak mengacu pada nama Allah, melainkan pada posisinya. Sebenarnya yang Yesaya katakan adalah, aku melihat penguasa tertinggi, aku melihat raja, penguasa atas segala sesuatu. Aku melihat Dia. Poin yang ketiga, duduk di atas tahta. Allah sedang duduk di tahtanya, tidak berjalan mondar-mandir, tetapi sedang duduk. Dia tenang, Dia tidak tergoyahkan. Hal itu karena Allah memegang kendali atas segala sesuatu. Tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi Allah. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah. Poin yang keempat, tinggi dan menjulang. Perhatikan bahwa Allah tidak duduk di tahta tua yang lapuk, namun tahta yang tinggi dan menjulang. Allah adalah kemuliaan yang tidak tergambarkan. Dia berdiam dalam terang yang tidak terhampiri. Dan Alkitab mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah dan tetap hidup. Poin yang kelima, ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ujung jubahnya adalah bagian dari jubah yang menggambarkan kehormatan. Jumbai jubah adalah simbol dari kebesaran dan keagungan kerajaan. Yesaya mengatakan bahwa ujung jubah Allah memenuhi bait suci. Pemandangan dari semarak kemuliaan Allah yang memenuhi baitnya begitu menakjubkan, sehingga Yesaya tidak dapat melihat lebih tinggi dari ujung jubah Allah. Poin yang keenam, para serafim berdiri di sebelah atasnya. Serafim adalah malaikat-malaikat yang ada di ruang tahta Allah, yang langsung melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Mereka berdiri untuk melayani Raja yang duduk di tahta. Mereka melayani Allah, tetapi tidak dapat melihat Yang Maha Kudus, karena jika mereka langsung melihat kemuliaan Allah, maka mereka akan mati. Itulah sebabnya dua sayap serafim dipakai untuk menutupi wajahnya. Poin yang ketujuh, mereka berseru seorang kepada seorang, Kudus, Kudus, Kudus. Para serafim berseru dari depan ke belakang, dari satu baris ke baris berikutnya, dalam suatu paduan suara yang sahut menyahut, yang terus berlangsung selama berabad-abad tanpa pernah berhenti. Dan apa yang mereka serukan adalah Kudus, Kudus, Kudus. Mereka tidak berseru anugerah, 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 atau kasih, kasih, kasih. Tetapi mereka menyerukan kekudusan Allah yang maha tinggi. Dalam bahasa Ibrani, apabila seseorang sedang menulis atau berbicara untuk menekankan sesuatu, dia akan mengulangi kata-kata itu. Poin yang kedelapan, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Dasar bait suci bergoncang, dan muncul asap yang dengan cepat menghalangi pandangan Yesaya. Mengapa asap? Saya percaya asap itu adalah perlindungan Allah terhadap Yesaya.
agar membentengi Yesaya dari suatu pemandangan yang tidak ada satu manusia pun dapat melihatnya dan tetap hidup. Saudara yang terkasih, penglihatan Nabi Yesaya telah memberikan kita gambaran tentang kekudusannya. Dan ketika kita melihat Allah seperti Yesaya melihat Allah, maka kita pun akan dicengkeram oleh pemandangan akan kemuliaan dan kekudusan Allah. Saudara terkasih, kita telah belajar mengenai penglihatan Nabi Yesaya tentang Allah yang Maha Kudus. Dan sekarang kita akan membaca ayat Alkitab kelanjutannya. Yesaya 6 ayat 5-7. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Mari kita perhatikan poin-poin penting dari ayat Alkitab tersebut. Poin yang pertama, celakalah aku binasa. Nabi Yesaya yang diberikan penglihatan luar biasa itu merespon dengan kata-kata, celakalah aku binasa. Secara umum, kata celaka berarti bencana telah terjadi atau akan segera terjadi. Hal yang sama juga berlaku saat ini. Kita tidak dapat menatap kekudusan Allah tanpa merasa ditaklukkan. Ketika kita bertemu kekudusan Allah, kita pasti merasakan keadaan kita yang berdosa dan tidak layak berada di hadapannya. Poin yang kedua, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Yesaya merasakan betapa dosa-dosanya menempelak dia di hadapan Allah yang Maha Kudus. Dia menyadari bahwa dia adalah seorang berdosa dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang berdosa. Poin yang ketiga, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Dalam tingkat yang lebih dalam, Yesaya menemukan bahwa kita semua najis di hadapan kekudusan dan kebenaran Allah yang Maha Tinggi. Saat itu, Raja Uzia baru saja mati, dan dalam penglihatannya, Nabi Yesaya menyadari bahwa ia telah bertemu dengan Raja yang sesungguhnya, yaitu Tuhan semesta alam, sama seperti yang diserukan oleh para serafim. Poin yang keempat, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Ingatlah bahwa firman Tuhan menuliskan bahwa Allah memanggil kita kepada kekudusan sebab Ia adalah Allah yang kudus. Allah dalam kasih-Nya yang besar menolak untuk membiarkan kita dalam keadaan tersungkur dan dihakimi oleh dosa-dosa kita. Itulah sebabnya Allah memerintahkan serafim untuk terbang mendekati Yesaya. Poin yang kelima, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Para malaikat yang melayani di sekeliling tahta Allah pasti melakukan tepat seperti apa yang Allah ingin mereka lakukan. Meskipun tidak ditulis dalam ayat yang kita baca, tapi kita dapat mengerti bahwa serafim itu pastilah diperintahkan oleh Allah
untuk mengambil bara dari atas mezbah. Di bumi, altar adalah tempat di mana senantiasa ada pembakaran, di mana binatang dipersembahkan sebagai korban untuk penebusan dosa. Oleh karena itu, kita dapat memperkirakan bahwa altar di sorga itu mirip dengan tempat penebusan itu, dan karena kekudusannya, Allah tidak akan sekedar menyatakan secara acak bahwa kita adalah orang benar. Dia tidak akan menghapus dosa kita tanpa adanya pengganti. Di altar itulah pengganti dosa kita dipersembahkan. Poin yang keenam, ia menyentuhkannya ke mulut Nabi Yesaya dan berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Serafim datang membawa bara itu, dan seketika itu Nabi Yesaya ditahirkan. Saat ini, mungkin saudara merasa bahwa saudara tidak mungkin dapat memiliki hubungan dengan Allah yang Maha Kudus ini. Mungkin ada beberapa hal yang saudara lakukan dalam hidup saudara yang membuat saudara begitu malu di hadapan Allah. Tetapi ingatlah bahwa dalam penglihatan Nabi Yesaya ada gambaran tentang pengampunan Allah. Allah sendiri yang mengirimkan alat untuk mentahirkan dan mengampuni Nabi Yesaya. Apa yang Nabi Yesaya alami dari altar pada waktu itu adalah simbol dari pengorbanan yang dilakukan Tuhan Yesus sekali untuk selamanya. Allah tidak menawarkan pengampunan kepada kita hanya agar kita dapat sampai pada satu titik balik pertobatan dan menerima manfaat-manfaat yang kekal dari pengampunannya. Akan tetapi, Allah mentahirkan kita karena Dia ingin mengubahkan kita untuk menjadikan kita kudus seperti Dia. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, "Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Nah, saudara yang terkasih, demikianlah renungan pagi ini tentang Allah Maha Kudus. Semoga kita semua dapat melihat melalui mata Nabi Yesaya dan merasakan hatinya ketika ia bertemu dengan Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia, Sang Raja, Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang memberikan kami mengintip gambaran kemuliaan dan kekudusan-Mu lewat penglihatan Nabi Yesaya. Sungguh Engkau adalah Allah yang Maha Tinggi dan Allah yang Maha Kudus. Dan kami bersyukur bahwa melalui Tuhan Yesus Kristus, kami telah diperdamaikan dengan Engkau dan bisa masuk dalam hadirat-Mu setiap saat. Terima kasih Bapa, setelah kami bersaat teduh pagi ini, kami akan kembali beraktivitas. Kami berdoa memohon penyertaan-Mu nyata di sepanjang hari ini, dan Engkau melepaskan kami dari segala sesuatu yang jahat. Berkatilah kami ya Bapa, dalam segala sesuatu yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami juga mau berdoa bagi Indonesia yang saat ini sudah masuk dalam persiapan pemilu 2024, kiranya Engkau campur tangan dalam persiapan pemilu ini dan membuat segala sesuatunya berjalan aman dan lancar di Indonesia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.